Halo, selamat datang kembali di Raftel Sport, channel yang selalu menyajikan berita, analisis, dan cerita sepak bola paling tajam, teraktual, dan pastinya terpercaya. Pasang sabuk pengaman kalian, Garuda fans, karena hari ini kita akan membedah secara mendalam persiapan paling krusial dari tim kebanggaan kita. Berapa lama kita harus menunggu? Berapa banyak air mata kekecewaan di partai puncak yang harus kita saksikan? Kutukan runner-up di ajang 2 tahunan ini rasanya sudah terlalu lama menghantui sejarah sepak bola kita. Namun, di tahun 2026 ini, atmosfernya terasa sangat berbeda. Angin perubahan berhembus kencang di bawah komando pelatih berkelas, John Hartman. Timnas Indonesia kini berdiri tegak, menatap Piala AFF 2026, atau yang kini resmi mengusung nama ASEAN Hyundai Cup 2026, dengan sebuah keyakinan absolut. Target skuad Garuda edisi kali ini tak lagi sekadar meramaikan atau mencapai final, tetapi hanya ada satu tujuan mutlak: bantai semua musuh, taklukkan setiap rintangan, dan bawa pulang trofi perdana ke pangkuan Ibu Pertiwi. Persiapan menuju tahta juara sudah dimulai dengan sangat matang. Pemusatan latihan, TC, tahap pertama yang digelar di Bali selama sepekan lebih telah resmi selesai. Pada fase awal tersebut, Hartman bersama staf pelatihnya fokus untuk membangun fondasi fisik yang solid, serta yang paling penting, membangun ikatan batin antar pemain. Dan hasilnya? Luar biasa. John Hartman secara terbuka menyampaikan kepuasannya terhadap progres para pemain. Ia menyoroti bagaimana pemain lokal dan abroad bisa langsung menyatu tanpa ada sekat. Rasa kekeluargaan yang kental layaknya sebuah persaudaraan sejati menjadi modal positif yang sangat krusial. Bek veteran, Jordi Amat, juga mengamini hal tersebut dengan menegaskan bahwa meski latihan berjalan dengan intensitas yang sangat tinggi dan menguras tenaga, seluruh elemen tim saling bahu-membahu dan mendorong satu sama lain. Kini, TC tahap kedua telah resmi berjalan. Ini adalah fase di mana keringat mulai berubah menjadi skema permainan yang mematikan. Kerangka tim telah terbentuk sempurna. Hartman mulai meracik porsi latihan taktikal yang jauh lebih dominan. Chemistry yang sudah terbangun di balik kini disempurnakan di atas lapangan dengan transisi permainan cepat khas filosofi Hartman. Skuad final sudah dipastikan, dan para pemain terbaik dari seluruh penjuru dunia telah berkumpul menyatukan visi. Jika kita melihat daftar nama-nama pemain yang masuk dalam kerangka final skuad Garuda kali ini, rasanya sangat wajar jika tim-tim lawan mulai merasakan gentar. Komposisi tim saat ini adalah perpaduan paling harmonis antara talenta lokal yang eksplosif dan pengalaman para pemain diaspora yang matang di liga-liga top Eropa. Nama-nama besar seperti Marcelino Ferdinand, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangun dipastikan masuk dan siap menjadi tulang punggung permainan Indonesia. Kehadiran Tom Haye di lini tengah adalah sebuah kemewahan. Sang profesor akan menjadi dirigen utama yang mengatur ritme permainan, mendistribusikan bola dengan visi kelas Eropa, dan menjaga keseimbangan transisi. Di depannya, Marcelino Ferdinand siap meledak. Dengan kelincahan, kreativitas, dan insting mencetak golnya yang semakin terasa, Marcelino akan menjadi mimpi buruk bagi bek-bek lawan di zona sepertiga akhir. Lalu di lini serang, ada Ragnar Oratmangun. Ketajamannya dalam mencari posisi, daya juangnya yang tinggi, serta akurasi penyelesaian akhirnya adalah kepingan puzzle yang selama ini dicari oleh timnas Indonesia. Skema permainan menyerang dan agresif ala John Hartman dipastikan akan sangat memanjakan barisan penyerang kita. Meski kita sempat mendapat sedikit kekecewaan karena absennya penyerang muda Lutfi Kerry yang tidak dilepas oleh klubnya, MacArthur FC, kedalaman skuad timnas Indonesia saat ini tetaplah yang terbaik di Asia Tenggara. Perjalanan panjang menuju tahta juara akan dimulai pada hari Senin, 27 Juli 2026. Laga perdana grup A ini akan menyajikan duel panas antara timnas Indonesia menghadapi Kamboja. Kick-off akan dilangsungkan pada pukul 20.30 WIB di bawah sorot lampu Stadion Pakansari, Bogor. Bermain di kandang sendiri pada laga pembuka adalah sebuah keuntungan masif yang harus dimaksimalkan. Puluhan ribu supporter Garuda dipastikan akan memadati Pakansari, menciptakan atmosfer intimidatif yang akan menjadi pemain ke-12 bagi Indonesia dan sekaligus menjadi neraka bagi mental para pemain Kamboja. Di atas kertas dan berdasarkan catatan sejarah, Indonesia memiliki rekor superioritas yang mutlak atas Kamboja.
Sejak tahun 1995, dari 17 kali pertemuan di berbagai ajang, skuad Garuda sukses mengemas 16 kemenangan dan hanya 1 kali ditahan imbang. Di pentas Piala AFF sendiri, Indonesia menyapu bersih seluruh pertemuan melawan tim berjuluk pasukan angkor tersebut. Meski demikian, John Hertman bukanlah pelatih yang gemar meremehkan lawan. Kamboja yang terus berbenah tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemenangan di laga perdana sangatlah vital. 3 poin sempurna plus tabungan agregat gol yang besar harus diamankan demi membangun momentum positif, memompa kepercayaan diri, dan mengirimkan pesan ancaman kepada lawan-lawan lainnya di grup A. Prediksi di atas kertas. Jika Indonesia mampu bermain dengan ritme yang diinginkan Hertman, kemenangan telak dengan margin lebih dari 2 gol sangat mungkin tercipta. Tergabung di grup A, timnas Indonesia harus menghadapi rute yang menantang. Selain Kamboja, skuad Garuda akan berhadapan dengan Timor Leste, Singapura, dan tentu saja rival terberat kita, Vietnam. Setelah laga pembuka melawan Kamboja, Indonesia akan terbang ke Chonburi Stadium di Thailand untuk melakoni laga tandang melawan Timor Leste pada 31 Juli. Di atas kertas, laga ini seharusnya bisa diatasi dengan rotasi cerdas untuk menjaga kebugaran skuad utama. Namun, ujian sesungguhnya, laga yang berstatus sebagai final kepagian di fase grup akan terjadi pada tanggal 3 Agustus 2026. Timnas Indonesia akan kembali ke Stadion Pakansari untuk menjamu sang musuh bebuyutan, Vietnam. Laga ini diprediksi akan berjalan dengan tensi yang sangat tinggi, keras, dan penuh drama. Vietnam selalu menjadi batu sandungan yang merepotkan dengan gaya permainan mereka yang Spartan, disiplin, dan taktis. Bentrokan kecerdasan antara John Hertman di kubu Indonesia dan juru taktik Vietnam akan menjadi tontonan utama. Kemenangan atas Vietnam di kandang sendiri bukan hanya soal gengsi rivalitas, tetapi juga kunci utama untuk mengunci status juara grup A, demi menghindari lawan yang lebih berat dari grup B di babak semifinal. Terakhir, fase grup akan ditutup dengan lawatan krusial ke Jalan Besar Stadium, Kalang, untuk menghadapi Singapura pada 7 Agustus. Bermain di lapangan rumput sintetis dengan tekanan supporter tuan rumah akan menguji ketahanan fisik dan mental Marcelino dan kawan-kawan di laga pamungkas. Rangkaian persiapan telah dilakukan. Taktik telah dimatangkan. Para pemain terbaik telah bersatu dalam satu visi dan semangat kekeluargaan. Saatnya bagi skuad Garuda untuk membuktikan bahwa kutukan tanpa gelar itu akan segera berakhir. Ini bukan sekadar turnamen, ini adalah misi penebusan dosa bagi sepak bola Indonesia. Di bawah magi strategi John Hertman, dengan skuad termewah yang pernah ada, mari kita rapatkan barisan dan berikan dukungan maksimal. Karena di edisi kali ini, kita tidak hanya ingin bermain indah, kita ingin membantai semua lawan dan mengukir sejarah baru. Bagaimana menurut kalian, Garuda fans? Berapa skor yang akan tercipta di laga perdana melawan Kamboja nanti? Apakah racikan formasi John Hertman akan langsung meledak dan pesta gol di Pakansari? Tuliskan prediksi dan analisis tajam kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian merinding melihat persiapan timnas kita, share video ini ke seluruh pelosok negeri, dan pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan update paling eksklusif seputar perjalanan timnas Indonesia hanya di Raftel Sport. Tetap semangat, terus dukung sepak bola Indonesia. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.